Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini di penghujung minggu ini Tuhan. Kami boleh tetap menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Kami bersyukur Bapa karena kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami kalau kami boleh saat ini ada bersama dengan Engkau dalam pujian penyembahan. Dan waktunya saat ini Tuhan kami meneduhkan hati kami untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Supaya benar-benar Tuhan kami mengerti dari semua segi dari kehidupan kami sebagai orang percaya untuk kami miliki. Sehingga apapun yang Kau sediakan, segala berkat yang telah Kau sediakan di dalam surga boleh menjadi sesuatu yang kelihatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan semua apa yang akan kami dengar. Roh Kudus sendiri yang akan menerangi hati dan pikiran kami dengan hikmat, wahyu dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita pagi ini akan merenungkan, sudah ditulis belum ya? Oh judulnya belum. Tentang semangat saudara-saudara. Kita bicara tentang semangat. Kenapa ya kok saya sampaikan tentang semangat? Karena hari-hari ini kita dapat janji Tuhan. Seperti yang sudah kita hafalkan, deklarasikan di Hosea 10 ayat 12. Kita semangat sekali terima kan. Tapi seringkali semangat kita itu gak lama. Kenapa? Ya karena kemudian kita pikir, Ibu Nani bilang sebagian sudah ngalami, tapi sebagian juga belum ngalami. Dan untuk sebuah penantian itu seringkali semangat itu jadi luntur, gitu ya. Dan apa sih semangat itu? Sebenarnya semangat adalah gairah atau keinginan yang kuat. Tapi itu tidak menjadi kuat lagi ketika waktu dalam proses sampai kepada firman itu jadi nyata. Itu seringkali kita sudah melepas dulu, udah melempem dulu kalau kerupuk gitu ya ceritanya. Nah seperti apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah telah menyediakan segala berkat di dalam surga. Dan dikatakan segala berkat dalam surga itu, dikatakan bahwa itu dari apa yang kelihatan kepada yang tidak kelihatan. Jadi bukan dibalik dari yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Tapi kita lihat di dalam firman itu dikatakan di dalam Kolose itu semua yang kelihatan dulu yang Tuhan sudah jadikan di surga. Jadi udah kelihatan nih di surga sebenarnya. Kemudian tapi belum kelihatan di bumi. Nah, untuk menjadikan yang kelihatannya baru di alam surga jadi kelihatan di dunia itu satu proses. Dan itu harus kita miliki semangat, gairah dan keinginan yang kuat supaya itu terrealisasi dalam hidup kita. Dan untuk itu mari kita belajar merenungkan tentang semangat itu. Mungkin ada yang bilang gini, Bu Ina, emangnya Tuhan itu juga suka menyemangati? Oh Tuhan kita itu Allah yang selalu menyemangati. Coba kita lihat dari Ulangan 1 ayat 38. Yosua bin Nun, pelayanmu, ini Tuhan bicara sama Musa. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana, ke tanah Kanaan. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Tuhan itu tahu Yosua ini bisa kalah semangat, bisa habis semangatnya ketika dia harus berjalan memimpin bangsa Israel tanpa Musa. Karena sudah berpuluh tahun Yosua itu sebagai abdi Musa, dia ngikut aja sama Musa. Dan Tuhan tahu semangat itu perlu ada pada Yosua, termasuk pada kita sebagai orang percaya. Jadi dikatakan pelayanmu Yosua itu, dia yang akan masuk ke sana, kamu harus kasih dia semangat katanya.
supaya dia bisa memimpin bangsa Israel. Kalau Tuhan bilang begitu sama Musa untuk menyemangati Yosua, saya percaya Tuhan saat ini juga ingin bilang sama kita, kamu harus punya semangat. Ayo kita punya semangat untuk meraih yang dikatakan bukalah ladang baru. Pusing Tuhan, apa sih yang mesti saya buka? Nggak ketemu-ketemu. Nah, akhirnya semangatnya patah. Ya udahlah, barangkali buat orang lain bukan buat saya. Gitu. Tapi mari kita belajar mengerti. Tuhan kita itu adalah Allah yang suka memberi kita semangat. Buktinya mana? Buktinya Abram waktu masih namanya Abram dijanjiin, keluar tinggalkan negerimu, kamu akan aku jadikan punya keturunan bangsa-bangsa. Tapi gak nyampe-nyampe, anak satu pun belum. Tiap kali Tuhan ngomong lagi, tenang aja Abram, kamu akan jadi bapak segala bangsa. Tapi anaknya belum datang. Tuhan ngomong lagi, janji lagi. Itu sebenarnya Tuhan itu ingin menyemangati Abram. Percayalah Abram, kalau kamu itu nanti pasti punya keturunan. Sampai satu ketika Tuhan datang ke Abram dan dia bilang gini, Abram, akulah perisaimu. Oh ya Tuhan, aku itu Allahmu, aku berkati engkau. Abram bilang begini, semangatnya udah mulai turun. Ya Tuhan, kamu ini sudah berkati aku. Tapi nanti semua berkat ini bakal yang terima itu Eliezer, hambaku. Sebab engkau tidak memberi anak. Itu menurut saya harapannya, semangatnya udah menurun. Tuhan kasih lagi semangat. Abram keluar, lihat. Nah ini berkat di alam surga. Lihat itu bintang-bintang. Kamu bisa ngitung? Kalau kamu bisa ngitung, segitu banyaknya nanti keturunanmu. Disemangati lagi Abram. Itu loh segitu banyaknya. Dan Alkitab bilang, maka percayalah Abram. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi Allah kita adalah Allah yang selalu memberi semangat buat kita. Di masa-masa kita menantikan janji Tuhan. Di masa-masa kita masih diproses untuk terima itu. Tuhan itu selalu memberikan semangat buat kita. Lah kenapa sih Tuhan itu kok nunggu waktu lama? Enggak, langsung aja dikasih, kan beres. Mumpung lagi semangat nih, mumpung lagi mendidih nih hati saya gitu. Kenapa enggak? Oh banyak alasan Tuhan itu. Dia punya banyak alasan. Jangan sampai ketika nanti kita tiba-tiba terima semua, kemudian kita lupa sama Tuhan. Dan juga kemarin Sofi, Ibu Nani selalu menyampaikan harus punya wadah yang bersih. Jadi artinya ketika kita terima janji Tuhan itu akan masuk di wadah yang tepat, yang bersih. Karakter kita itu sangat menentukan bagaimana Tuhan bisa mempercayakan janjinya kepada kita. Kita pikir nggak penting ya? Oh sangat penting. Bagaimana kita bisa dipercaya dengan sebuah wadah atau karakter yang tepat. Mungkin kita bisa jatuh dalam kesombongan kalau kita tiba-tiba dapat seperti yang Tuhan janjikan dalam sekejap. Kita harus diproses supaya kita tetap rendah hati. Bagaimana kita bisa terima itu dengan tetap punya iman dan percaya sama Tuhan. Dan tidak mengatakan bahwa siapa Tuhan itu. Ini kuat gagahku loh, karena aku rajin, karena aku pinter, maka aku bisa dapat semua itu. Bisa jadi seperti itu. Makanya Tuhan menantikan orang-orang yang bersungguh-sungguh hati. Loh Tuhan yang nanti loh. Padahal kita seringkali kita yang nungguin. Mana janji Tuhan, mana janji Tuhan. Kita tungguin kok gak datang-datang. Padahal Alkitab bilang Tuhan yang menanti-nantikan kamu. Sampai kamu itu pas terima semua berkat Tuhan. Jadi kita lihat sementara kita menantikan itu Tuhan kasih semangat. Tuhan ingatkan lagi, ayo semangat. Dan kamu harus tahu untuk kamu mengerti kamu punya semangat yang konsisten terhadap semua janji Tuhan. Bagaimana kita memiliki semangat yang konsisten? Terus semangat ya.
Yang pertama orang bisa punya semangat karena kita punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, nggak punya semangat. Kita pasti tahu kan, ketika kita ingin melakukan sesuatu, mau untuk apa, buat apa itu. Jadi yang pertama kita harus tahu tujuannya. Kalau misalnya Yosua itu dikasih tahu Musa, sekarang kamu gantiin. Tuhan bilang kamu yang gantiin aku, ya Yosua. Oke, tapi udah titik sampai di situ. Saya percaya Yosua jadi bingung. Saya ini suruh jadi pemimpin, cuma suruh muter-muter di padang gurun saja tak? Mungkin dia akan berpikir begitu. Dan gak semangat, 40 tahun saya sudah ngikutin muter-muter, sekarang masih suruh mimpin dan tidak jelas kemana. Tetapi di situ dikatakan bahwa Yosua itu akan menjadi penerus Musa untuk memimpin. Ulangan 1 ayat 38, coba yang sebelum ini saya tulisnya. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah semangat sebab dia yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Jadi kita bisa tahu di sini bahwa Yosua diberi tujuan. Dan kalau kita lihat di Ulangan 31 ayat 7, Ulangan 31 ayat 7 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Jadi Yosua dikasih tujuan. Semangat itu akan tumbuh ketika kita tahu tujuannya. Kalau kita nggak tahu tujuannya, percayalah nggak punya semangat. Buat apa sih kita ngerjain seperti ini? Jadi dikatakan nanti engkau yang memimpin mereka sampai kapan? Sampai mereka memilikinya. Sampai tanah Kanaan itu direbut sama bangsa Israel. Itu yang membuat Yosua tahu, oh visi Tuhan atas hidupku adalah seorang pemimpin yang akan membawa bangsa Israel memiliki tanah perjanjian. Nah kita juga seringkali enggak ngerti tujuannya, jadi enggak semangat. Buat apa sih saya mesti ngerjain seperti ini? Anak-anak kadang-kadang enggak ngerti kenapa dia harus belajar. Ini kalau anak-anak di Indonesia kan belajarnya macam-macam ya. Kadang-kadang PPKN, bahasa Indonesia itu seringkali ada anak-anak yang bilang, enggak penting banget kan itu Miss? Nggak penting, kenapa saya harus belajar? IPS cerita yang mendunia dan segala macam, nggak penting. Terkadang nggak ngerti. Malah nggak usah cerita tentang pelajaran. Kita mungkin orang Kristen juga kalau baca ayat-ayat yang bilangan, yang ukuran-ukuran, yang tawarikh, yang keturunan-keturunan, kita pikir nggak penting kan? Memang nggak penting. Kalau menurut saya juga, iya ya. Sebenarnya waktu baca aja juga enggak dimasuk-masukin banget. Misalnya Nuh bangun bahtera, ukurannya berapa hasta apa, percayalah Bapak Ibu sama saya sama pasti. Kalau baca nggak pernah dibayangin, asal dibaca aja. Kalau bayangin lama, panjang ini, diituin pasaknya. Tapi kalau Nuh kan dikasih lihat, Nuh kan dikasih lihat sama Tuhan dengan iman dan oleh petunjuk Tuhan, kata Ibrani. Oleh petunjuk Tuhan, jadi dikasih detailnya. Seperti kalau kita bangun bangunan, yang saya bilang tuh blueprintnya ada, hitungan besi-besinya ada, udah digambar begitu, masih dikasih detailnya. Ini loh sambungannya seperti ini. Itu Nuh dikasih, tapi kita kan nggak dikasih. Baca Alkitab, kita baca aja. Buat apa sih, aduh baca kayak gini ngantuk banget, ukuran-ukuran. Apakah kita membayangkan benar ngadep ke timur bait Allah, benar ukuran ke depannya berapa hasta. Saya percaya kita akan baca biasa aja, baca aja. Tapi buat saya
Saya belajar, kenapa kita harus tetap baca? Itu adalah bentuk sebuah ketaatan, kesetiaan, bentuk sebuah kesabaran kita harus baca, bentuk sebuah hati yang rindu untuk tetap membaca dengan tuntas. Banyak hal, seperti kenapa sih anak-anak ini harus belajar, kayaknya saya itu nanti itu mau jadi dokter misalnya. Ngapain saya mesti belajar IPS? Kenapa saya itu belajar ini itu? Itu bentuk sebuah ketaatan. Kenapa mereka harus pakai seragam? Kan baju di rumah lebih bagus-bagus banyak. Itu juga bentuk sebuah ketaatan, kedisiplinan. Kenapa cuma kurang sabuk aja mereka punya dikasih disiplin? Kenapa? Supaya belajar, mereka tahu aturan dan bagaimana, tahu waktu yang tepat, jangan terlambat dan sebagainya. Dan semua itu menjadi sebuah proses di mana ketika proses itu terjadi, semangatnya nggak boleh luntur. Harus tetap tahu. Anak-anak punya cita-cita, saya akan jadi seperti ini. Dia harus lewati masa SMP yang mungkin banyak menurut dia nggak penting, masa SMA juga nggak penting, tapi tahu bahwa saya harus jalan ke sana dan harus melewati itu semua. Nah, jadi yang pertama bagaimana kita bisa mengerti, memiliki semangat yang konsisten adalah ketika kita tahu tujuan kita. Kita punya visi yang jelas dari Tuhan sehingga kita tetap semangat untuk kita sampai ke tujuan itu. Yang kedua, semangat itu harus dari hati, nyentuh hati. Kalau tidak nyentuh hati, saya sering dengar, aduh Miss Ina kalau ngomong bikin saya semangat deh. Tapi saya lihat semangatnya tuh umurnya cuma seumur jagung. Sudah itu gak semangat lagi. Karena apa yang dia dengar gak nyentuh hati. Apa sih yang nyentuh hati itu? Rema. Ketika semua itu menjadi merema dalam hidup kita, menjadi satu pesan yang benar-benar ada di dalam diri kita, maka kita percaya itu akan sebuah pegangan yang akan menyemangati hidup kita. Kisah Rasul 26 ayat 19 tentang Paulus. Ketika kemudian dia disidang di depan Raja Agripa, dia bilang begini, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, penglihatan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, penglihatan ketika dia dibawa ke surga tingkat 3, penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Kenapa? Sampai kemudian Paulus harus mengalami penderitaan di penjara, dia terombang-ambing kapal dan banyak kesusahan, kesulitan dihadapi. Paulus gak pernah hilang semangat sama Tuhan. Kenapa? Karena penglihatan semua perjumpaan dengan Tuhan itu nyentuh sampai hati. Dan dia bilang gini, aku tidak pernah tidak taat. Jadi mungkin kita ngomong gini, tapi aku gak pernah tuh hatinya tersentuh. Ya cuma semangat-semangat sebentar aja, kalau habis KKR, wow semangat sekali. Tapi kemudian ya segala pergumulan dunia kembali lagi ada. Jadi semangatnya luntur. Karena itu minta sama Tuhan. Tuhan berikan rema, berikan engkau berbicara secara pribadi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi, maka dia mau ngomong apa, itu akan menyentuh di dalam hati. Tapi kalau itu cuma karena kata orang, gak nyentuh. Beberapa waktu ini saya melihat anak-anak SMA itu ada workshop dari perguruan-perguruan tinggi
banyak perguruan tinggi. Untuk apa? Untuk memperkenalkan anak-anak, karena kami guru-guru dari Terang Bangsa ini tidak kepengen anak sudah di penghujung kelas 12 ditanya kamu mau kuliah kemana? Nggak tahu. Jadi belum tahu. Tapi sejak kelas 10 kami itu sudah mau memperkenalkan ini loh dunia ini. Ini loh dunia ini. Artinya tujuan-tujuan anak-anak tinggal bergumul dan dia akan tertarik sesuai dengan bakat yang kita harapkan dan berdoa sesuai dengan panggilan yang Tuhan taruh di dalam hati mereka. Mereka tahu tujuannya. Oh, nanti kelas 12 aku mau ke sini. Nah, karena itu workshop sudah diadakan mulai sekarang untuk anak kelas 10, 11 dan ya 12 juga, yang baru masuk 12 mau nggak mau dia juga harus ikut dengar. Nah, cucu saya itu baru masuk kelas 10. Jadi dia ikut workshop. Saya tanya sama dia, sepanjang beberapa perguruan tinggi ini menyampaikan jurusan-jurusan yang mereka miliki, semua itu kamu tertarik yang mana? Dengan harapan nyentuh hatinya. Dia bilang begini, ya menurut saya ya masih agak kekanak-kanakan juga sih ya. Tapi dia bilang begini, sampai selama ini kalau pengaruh dari teman, dia bilang pengaruh dari teman. Jadi tahu saya kalau itu bukan dari hatinya. Itu karena omongan teman ya. Kayaknya yang rame itu pariwisata, kata dia gitu. Tapi itu dari teman loh grandma, kata dia gitu. Jadi dia bilangnya dari teman. Jadi saya tahu itu bukan dari hatinya dia. Enggak apa-apa, masih kelas 10. Itu kan sebuah proses terus. Tentunya didukung dengan doa. Terus kamu yang tertarik bukan dari teman. Hatimu sendiri tertarik yang mana? Dia bilang, belum ada lah. Soalnya belum ada sekolah sepak bola, kata dia. Saya bilang, ya kamu ngarepin sekolah sepak bola, ketemunya kapan ya? Ada perguruan tinggi nawarin sepak bola. Tapi saya ketawa saja. Terus saya bilang begini, saya cuma memberi masukan aja. Sepak bola, kamu sekarang udah umur 15, baru dia ulang tahun 15. Kamu belajar sepak bola kayaknya udah telat deh, kata saya gitu. Oh tidak, ternyata dia sudah membuka website pemain-pemain sepak bola. Ada yang mulai umur 16 grandma, kata dia gitu. Ya sudah gak apa-apa. Tapi yang saya mau katakan apa? Yang mau katakan kalau tidak menyentuh hati, ya dia cuma dengerin begitu saja. Oh temennya bilang pariwisata. Oh iya kata temen. Lihat temen-temennya banyak yang ngomong pariwisata. Oke aja. Tapi dia gak menyentuh hati. Hatinya kepengen jadi pemain sepak bola. Ya gak apa-apa sih. Nanti kan Tuhan tuntun sendiri. Saya tidak akan melarang, cuma saya ketawa aja. Nah, semua yang nyentuh hati seperti Paulus kesentuh hatinya. Dia bilang aku tidak bisa tidak taat. Karena aku sudah disentuh oleh Tuhan dan aku tahu jelas yang Tuhan mau. Sehingga dari penglihatan itu walaupun dia di hadapan Raja Agripa, di hadapan siapapun yang kemungkinan besar bisa mencelakakan dia, masuk penjara, hidup dalam kesulitan dan sebagainya, gak akan goyah. Semangatnya untuk taat sama Tuhan tetap ada. Karena itu mari kita cari, jalin sebuah hubungan dengan Tuhan supaya kita dapat rema-rema yang tidak menggoyahkan. Dunia sekarang ngomong begini, oh di depan kita masa paceklik, nanti akan ada gagal panen panjang. Tapi ketika ada sebuah firman yang sudah menyentuh kita, bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa hidup kita akan dibuat berbeda, maka saya percaya itu omongan sumbang-sumbang begitu, omongan yang sebenarnya secara manusiawi bisa terjadi dan mungkin terjadi di dunia sedang mungkin. Tetapi kita bisa menjadi umat yang dipisahkan. Kita tetap punya iman bahwa kita akan tinggal di Goshen. Tetapi seringkali justru kita sebagai orang Kristen larut dengan berita itu. Ya tapi kan begini, bagaimana mungkin nanti, bagaimana kalau gagal panen, kan beras jadi mahal, kan semua hasil-hasil pertanian jadi mahal, kan hidup tidak lebih gampang.
Itu menurut mereka, siapa yang sudah disentuh hatinya, dia tidak akan pernah bisa goyah. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang tidak tergoncangkan. Jadi mari kita belajar. Paulus kenapa taat dan tetap semangat? Karena hatinya berpegang pada penglihatan yang sudah menyentuh hatinya dan dia percaya dengan itu. Untuk percaya sama Tuhan itu juga mesti belajar. Karena kita boleh ada di sini. Oh, semua kita orang Kristen yang ada di sini. Berarti kita adalah orang-orang percaya. Disebutnya, predikatnya, tapi belum tentu kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kita percaya adalah ketika seluruh hidup kita mempercayakan diri dengan Tuhan. Dan itu yang dimiliki Paulus. Nah, kita lihat lagi yang ketiga. Kita tahu bagaimana kita punya semangat yang konsisten. Kita tidak meremehkan panggilan Tuhan. Kita semua itu punya panggilan. Panggilannya macam-macam. Ibu Guatlan panggilannya ngurusin minyak. Saya panggilannya ngurusin sekolah. Tapi kita juga punya panggilan. Nah, panggilan itu harus dicari. Nanti Ibu Nani sudah sampaikan ya, jadi saya berani sampaikan. Ibu Nani udah bilang nanti di Ros Hasanah itu akan dibagikan minyak sesuai dengan panggilan. Nah, kalau dari sekarang enggak cari dan kita bilang udahlah nantilah panggilanku enggak jelas apa. Nanti kalau mau dibagi minyak, Anda mau dapat minyak yang apa? Panggilannya mungkin nanti Bu Nani akan jelaskan ya. Ada panggilan raja, ada panggilan mempelai, ada panggilan penuai, ada panggilan tentara, ada panggilan imam, ada panggilan pilar. Yang mana? Saya percaya kalau kita-kita yang sudah lama ikut Bahtera sekian tahun yang lalu, itu kita semua sudah tahu panggilannya. Panggilan utama loh. Karena setiap orang bisa punya panggilan 2, 3 bisa. Tetapi panggilan yang utamanya apa? Jadi sudah tahu. Saya tidak tahu bagaimana secara teknis nanti itu pembagiannya. Tapi yang pasti kita harus tahu panggilannya. Dan tidak boleh meremehkan panggilan itu. Contohnya begini. Nanti kita berdoa, kita udah diajar mengerti tentang panggilan 6 panggilan itu. Kemudian merasakan, oh aku panggilannya mempelai. Tapi pasangan kita, teman-teman kita panggilannya yang lain. Panggilan imam. Udahlah daripada aku duduk sendiri, aku pindah aja, aku jadi panggilan imam. Saudara berarti meremehkan panggilan kita. Karena panggilan yang Tuhan berikan itu spesial buat kita. Walaupun kita sama-sama mempelai, sama-sama panggilan raja, tapi punya tugas khusus yang bisa berbeda. Nah, karena itu jangan meremehkan tentang panggilan. Kisah Rasul 26 ayatnya yang ke-16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi ini panggilan itu khusus, aku memanggil engkau menjadi pelayan dan saksi sepertinya umum. Semua kita memang dipanggil jadi pelayan dan jadi saksi. Tetapi nanti dalam perjalanannya Tuhan bilang aku akan memperlihatkan kepadamu tentang apa yang engkau akan hadapi nanti. Jadi walaupun kita sesama panggilan, tetapi kita punya secara khusus tugas. Dan itu tidak boleh diremehkan tugas itu. Dan jangan pikir begitu enakan dia ya, dia tugasnya kok lebih enak. Enggak, kita punya panggilan khusus. Dan bagaimana kita bisa memiliki semangat? Karena kemampuan kita untuk kita bisa melaksanakan panggilan kita. Kalau kemampuan kita itu ada yang terbesar adalah di tempat di mana sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi kalau misalnya saya punya panggilan, contohnya ya, faktanya saya punya panggilan itu raja. Kemudian saya tahu Ibu Guatlan itu punya panggilan mempelai.
Terus saya bilang, saya mau ikut-ikut yang mempelai. Kok enak ya mempelai ya? Gitu. Nggak maksimal saudara. Nggak maksimal. Tetapi kalau kemudian saya menghidupi panggilan saya sebagai memiliki panggilan raja. Dan saya menghidupi itu, saya akan maksimal di situ. Saya menjadi punya panggilan penuai, saya maksimal di situ. Kalau itu memang panggilan saya dan saya hidupi. Jadi mari kita belajar, dan saya percaya ketika kita hidup di dalam panggilannya, semangat itu gak akan kendor. Orang lain bilang, kok gak capek-capeknya ya? Saya punya panggilan raja. Panggilan raja itu apa sih? Ya kita bayangin aja ya, yang simpel aja lah. Panggilan raja, raja itu kan tukang ngatur ya. Orang lain kalau ngomong sama saya, aduh capek ya ngatur sekolah, ngatur ini, ngatur itu, belum ketemu orang tua segala macam. Tapi buat saya enjoy loh. Saya bisa belajar banyak orang, sifat orang, saya bisa belajar bagaimana ngurusin sekolah itu jadi pinter gitu ya. Jadi ngerti. Orang kalau sudah nggak sekolah, nggak kuliah itu mana tahu kurikulum-kurikulum baru. Saya bisa tahu. Mana tahu peraturan-peraturan baru, saya sudah jadi tahu. Apa yang sebenarnya sekarang ini sedang jadi hidup sekali. Tapi tidak semua orang mau. Kenapa? Karena nggak di situ. Ngurusin orang-orang tuh nggak gampang menurut mereka. Tapi buat saya enjoy. Gemes ya, kadang-kadang gemes sih. Tapi saya bisa belajar banyak pribadi orang. Saya bisa belajar sabar. Saya tahu ketika dulu saya dipanggil untuk ngurusin sekolah sekian lama yang lalu, saya tidak punya karakter seperti sekarang. Sekarang kayaknya ada orang ngomel-ngomel gitu ya, cuma didengerin aja. Sampai ada orang bilang, kok tahan sih kamu dengerin begitu? Ya sudah bertahun-tahun suka dengerin seperti itu jadi tahan. Tetapi kita mau tahu bahwa kita tidak boleh meremehkan, karena ternyata kalau kita meremehkan panggilan, semangat kita itu akan hancur. Kenapa? Ya kalau bukan panggilannya kita gak kuat ngadepin seperti itu. Saya yakin dan percaya kalau saya yang suruh ngurusin itu minyak, amburadul pasti. Ratusan orang minta minyak, aduh maaf saya gak usah di WA-in yang soal minyak aja, suka gak dibaca. Kalau orang-orang mau WA sama saya, suka WA dulu sama anak saya. Itu mami suruh baca WA-nya, gak sempat dibaca. Apalagi suruh ngurusin ratusan baca WA, bisa saya dimarahin terus sama orang. Karena apa? Memang itu bukan tugas dan panggilan kita. Mari kita belajar tidak meremehkan panggilan Tuhan atas hidup kita. Sama seperti Paulus, dia punya panggilan dan dia tidak meremehkan, dia menghidupi panggilannya. Walaupun dia harus melewati banyak kesulitan, tetapi saya percaya dia punya kekuatan, semangat yang tidak pernah kendor karena hatinya disentuh oleh panggilan Tuhan dan firman Tuhan. Saya akan tutup satu ayat, tapi bukan cerita tentang kita terima semangat dari Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita memiliki semangat itu, kalau kita punya visi, kalau hati kita tersentuh dengan rema Tuhan dan kita tahu panggilan Tuhan dan kita tidak mengesampingkan panggilan itu. Nah, tetapi sekarang kita itu ternyata juga bisa menjadi fasilitator media untuk memberikan semangat bagi orang lain. Ada satu ayat yang menarik buat saya. Satu hari saya dapat ayat ini dari teman saya. Dia kasih ayat ke saya seperti ini. Menurut saya, oh kok begitu ya? Ya. Yang paling ujung di paling bawah aja yang dibaca. Ini panjang ayatnya, yang bagian B. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Ketika saya dapat ayat ini, saya merenungkan. Ya mungkin benar juga ya. Tetapi yang pasti ketika kita lakukan panggilan kita dengan semangat, itu tanpa terasa orang lain juga bisa terpanggil untuk hidup semangat juga. Kegiatanmu, apa yang kita lakukan menjadi perangsang, menarik orang untuk ikut ambil bagian, untuk lakukan bagi banyak orang. Jadi kalau kita mau jadi berkat itu gak susah-susah amat. Kerjakan aja panggilan kita.
tanpa kita ngomong A, tanpa kita ngomong B, bisa membuat orang lain jadi giat juga untuk melakukan panggilannya. Itu sudah jadi berkat. Saya sangat percaya bahwa kita sebenarnya punya banyak hal yang Tuhan berikan, dan tetaplah semangat. Saya percaya kita punya pemimpin, hamba Tuhan Ibu Nani, usia sudah 80 tahun bulan Mei kemarin. Jadi sudah menuju 81 kan. Tapi masih semangat. Melayani di Kendari, Koloka, dan pagi ini terbang kembali ke Sion lewat Makassar. Semangat. 80 tahun. Going on 81. Kita masih jauh dari itu. Jangan kita patah semangat. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Nani itu merangsang kita semua yang ada di sini. Saya percaya bukan saya saja, untuk kita juga boleh melakukan apa yang menjadi panggilan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sebab firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami untuk tidak patah semangat. Bagaimana kami mencari visi-Mu untuk hidup kami. Bagaimana kami terus membangun hubungan kami dengan Engkau sampai Engkau nyatakan rema, petunjuk-Mu menyentuh kami, membuat kami semakin diterangi hati kami mengerti akan apa yang Engkau mau atas kami secara pribadi. Kami tidak meremehkan panggilan kami Tuhan, karena panggilan kami itu spesial. Engkau selalu mau menunjukkan yang terbaik, yang maksimal yang bisa kami kerjakan buat kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, meteraikan semua ini di dalam hati kami, pikiran kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami mengerti ada satu kekuatan yang berasal daripadamu yang Kau sudah taruh di dalam hati kami, untuk kami terus mengerjakan dan menggenapkan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami percaya. Saat ini pun kami juga mau berdoa dengan semua bersama dengan saudara-saudara kami dalam rangkaian doa puasa Nehemia ini Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap celah-celah yang ada di tengah-tengah bangsa, kota maupun kehidupan kami, keluarga kami, semuanya boleh ditutup Tuhan, sehingga terjadi satu benteng kehidupan yang solid, di mana Engkau dapat bekerja lebih banyak dan tidak ada kebocoran-kebocoran yang terjadi, yang membuat kami tidak memiliki kekuatan yang solid, yang tidak membuat kami lebih berefektif lagi untuk berdiri sebagai orang-orang yang berdiri untuk bangsa, untuk kota dan untuk keluarga kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memperhitungkan setiap doa puasa dan seruan dari hati kami untuk menutup setiap celah-celah itu. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah bagian daripada tentara-Mu, kami adalah bagian daripada umat-Mu, kami bagian dari Raja-Mu Tuhan, kami bagian dari mempelai-Mu, kami bagian dari imam-Mu, kami pilar-pilar yang terus berdiri untuk bangsa ini, untuk kota ini, untuk kehidupan keluarga kami, untuk kami pribadi. Dan percaya itulah panggilan yang Engkau mau. Bapa, kami juga membawa saat ini, biarlah lawatan-Mu terjadi di kota Sion ini. Namun juga kami percaya yang sedang Engkau kerjakan atas bangsa kami. Open heaven terjadi Tuhan, pemulihan, pujian dan penyembahan sebagaimana Daud sudah nyatakan sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Biarlah itu terjadi dan melawat dan memenuhi seluruh Indonesia. Kami tahu Tuhan di kota Sion ini pun Tuhan, biarlah api yang ada dan keluar dari tempat ini benar-benar Tuhan boleh membakar kota kami, sehingga kota kami ini menjadi kota pujian, menjadi kota yang menyembah Engkau dan melihat satu-satunya Tuhan dan Raja yang menguasai akan kota ini Tuhan. Kami percaya mujizat-mujizat secara kasat mata akan terjadi dan menjadi satu kesempatan untuk orang-orang bisa bertobat, untuk jiwa-jiwa bisa bertobat, untuk semua Tuhan umat manusia ciptaan-Mu itu melihat akan sosok dan pribadi Tuhan yang hidup dan satu-satunya yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dan kami percaya Tuhan lawatan itu terjadi. Dan kami percaya juga Tuhan anak-anak-Mu boleh bersama-sama secara unity untuk membangun kerajaan-Mu sesuai dengan destiny yang sudah Engkau berikan. Khususnya untuk kota Sion ini Tuhan. Biar genap semua apa yang Kau rancangkan sebagai kota penutup sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami boleh menjadi bagian yang ada di dalamnya. Engkau memberkati setiap kami, seluruh anak-anak-Mu yang bersatu hati, yang bukan saja ada di kota Sion tapi di berbagai kota bahkan luar negeri yang ikut ambil bagian dalam doa puasa Nehemia ini. Kami percaya Tuhan dimanapun Kau tempatkan kami, di situ kami menjadi pribadi-pribadi yang terus berdiri di hadapan-Mu untuk membuka dan menarik surga. Semua berkat rohani yang ada di dalam surga boleh menjadi nyata, dan semua yang rema itu menjadi nyata dan menjadi daging bagi hidup bangsa kami, kota kami maupun kehidupan kami pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan saat ini kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Kami menyerahkan Bapak Jokowi bersama dengan seluruh kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa juga buat Bapak Prabowo sebagai presiden terpilih bersama dengan wakil-wakil dan seluruh jajaran yang ada. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat dan nyatakan setiap kehendak-Mu jadi untuk rencana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang akan diadakan baik di Jakarta maupun di IKN. Tuhan, semua jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau sendiri redam bagi kelompok-kelompok yang tidak setuju, kelompok-kelompok yang ingin meresahkan keadaan bangsa. Biarlah Engkau sendiri yang meredam dan menguasai mereka. Tetapi kami berdoa dan kami berdiri atas nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi damai sejahtera yang melampaui segala akal, memerintah akan setiap keadaan di Indonesia, sehingga tidak akan terjadi apapun yang akan mengacaukan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau sendiri sudah memimpin bangsa ini selama 79 tahun. Dan Engkau akan tetap nyatakan akan setiap kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau punya rencana dan kehendak yang ajaib buat bangsa Indonesia. Menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Engkau yang akan meninggikan derajat bangsa ini. Dan Engkau sendiri yang akan membangunkan anak-anak-Mu yang takut Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Untuk berdiri buat bangsa ini, untuk keselamatan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini buat hamba-Mu Ibu Nani bersama dengan seluruh tim yang sudah menyelesaikan akan tugas panggilan-Mu di Koloka dan Kendari. Dan hari ini sedang ada dalam perjalanan menuju ke Jakarta, lanjut ke Cirebon ini. Bapa, kami berdoa Tuhan, pesawat yang sedang pakai dalam saat-saat ini menuju Makassar dan transit dan akan lanjut ke Soekarno-Hatta. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Engkau sendiri yang luputkan daripada segala perkara yang jahat. Tidak ada kehilangan barang dan apapun juga. Tetapi semua akan tiba di kota Sion dengan selamat, tidak kurang apapun juga. Bahkan kami percaya Tuhan ada kekuatan kesehatan yang luar biasa yang akan tetap menjadi milik daripada anak-anak-Mu ini. Khususnya hamba-Mu Ibu Nani tetap ada dalam kekuatan yang prima, kesehatan yang sempurna. Karena Engkau sendiri Tuhan yang menutup bungkus semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau sendiri yang terus bekerja dan menyatakan pekerjaan dan karya-Mu yang besar atas kota kami, kota Sion ini. Engkau berkati Tuhan JKI Anugerah, PD Eklesia bersama dengan Radio Suara Gracia, Sekolah Kristen Terang Bangsa, Taman Tuhan yang Engkau pakai terus di akhir zaman ini. Semuanya Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pribadi demi pribadi kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Biar kami semua pribadi demi pribadi menjadi penggenap daripada semua firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan saat ini kami mau terima pengurapan yang baru
daripadamu. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita akan mengurapi. Terima kasih Tuhan untuk minyak belenggu cinta ini Tuhan. Kami tahu Engkau yang berinisiatif untuk menyatakan cintamu kepada kami dan membangunkan cinta kami kepadamu. Karena itu biarlah lewat minyak belenggu cinta ini kami benar-benar boleh diurapi dan kami boleh mengalami cinta kasih Tuhan yang sempurna dan tidak ada duanya, menyelimuti hidup kami, memberikan kepada kami mata untuk lebih tajam melihat setiap hal yang Engkau mau kami lihat, dengan telinga yang selalu dipertajam untuk mendengar cinta kasih-Mu dan membagikannya bagi banyak orang. Mulut bibir yang dikuasai oleh cinta-Mu Tuhan, sehingga perkataan-perkataan kami membawa wibawa dan otoritas yang penuh dengan kasih dan kemurahan daripada Tuhan sendiri. Hati kami, hati yang diurapi dengan minyak-Mu Tuhan, menjadi hati yang sungguh-sungguh Tuhan sama dengan hati-Mu, sehingga kami mengerjakan semuanya sebagaimana yang Engkau mau. Yang keluar dari hati kami adalah hati yang dimurnikan oleh cinta kasih Tuhan. Dengan tangan kami Tuhan, tangan yang kuat, tangan yang dibelenggu oleh cinta-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami menggenapkan semua yang Engkau mau. Dan kami percaya seringkali ada pemberontakan dalam hati kami. Kami mau patahkan semua dengan belenggu cinta-Mu Tuhan. Sehingga semua ketidakpercayaan, semua ketidakpuasan kami, semua ditutup dengan belenggu cinta untuk kami mengerti bahwa semua yang terbaik sudah Engkau sediakan buat kami. Kaki kami boleh terus berjalan di dalam setiap kehendak-Mu, karena kami percaya tuntunan-Mu sendiri yang akan terus membawa kami, meluputkan kami dari kesalahan, perjalanan-perjalanan yang serong, perjalanan-perjalanan yang bukan daripadamu, Engkau luputkan dari kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat yang terbaik yang turun dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.